Kampungan di Buruan Urang Lembur pelayanan jemput bola yang menyediakan berbagai bentuk layanan untuk masyarakat, mulai dari layanan kependudukan, kesehatan, pelayanan pajak, dan layanan lainnya, kembali hadir setelah sempat terkendala adanya pandemi COVID-19. Desa Wanawali, Kecamatan Cibatu pagi tadi menjadi lokasi pertama gelaran Kampungan. Masyarakat setempat tak melewatkan kesempatan untuk memperoleh berbagai kemudahan layanan publik yang disediakan. Bupati Purwakarta Ambu Ane Ratna Mustika yang meninjau langsung kegiatan Kampungan di hari pertama ini menyampaikan, kegiatan Kampungan di Buruan Urang Lembur akan digelar setiap minggunya keliling ke 34 desa se-Kabupaten Purwakarta. Sebetulnya jadi banyak ya, semuanya pelayanan hari ini gratis kecuali bayar pajak. Gitu ya. Ini adalah Kampungan pertama dilaksanakan setelah adanya pandemi COVID-19. Saya yakin masyarakat sudah begitu menantikan dengan adanya pelayanan jemput bola ini, jadi memudahkan, mendekatkan kepada warga masyarakat. Minimal ketika kita dihadapkan dengan berbagai macam persoalan yang berat, infrastruktur pelayanan publik itu harus kita dorong. Gitu. Jadi artinya kehadiran pemerintah di tengah-tengah masyarakat itu akan terasa. Pembangunan itu kan bukan hanya soal infrastruktur fisik, tapi pelayanan publik juga bagian. Ini dirutinkan lagi Bu, tiap minggu? Tiap minggu ada 34 desa, kemarin sudah daftarnya melalui DPPKB, kita sudah menentukan 34 lokasi itu, 34 desa itu se-Kabupaten Kebang. Tim Liputan melaporkan. Hari pertama bekerja usai libur panjang Lebaran, dimulai dengan apel pagi yang dilakukan serentak di seluruh OPD dan kecamatan se-Kabupaten Purwakarta. Apel pagi digelar di halaman Taman Medatar diikuti seluruh pegawai yang ada di lingkungan Pemda Purwakarta dan dipimpin langsung oleh Bupati Purwakarta Ambu Ane Ratna Mustika. Tidak ada halal bihalal di tahun ini, sebab kegiatan apel pagi ini sekaligus menjadi ajang silaturahmi dengan seluruh pegawai di lingkungan Pemda Purwakarta. Ambu Ane juga menekankan di hari pertama bekerja ini, seluruh pegawai agar kembali produktif melakukan pelayanan kepada masyarakat. Alhamdulillah berdasarkan data dari BKPSDM, kehadiran ASN 99%, ada 12 orang yang cuti, 12 orang sakit, dan 4 orang yang masih menunggu kenapa tidak hadir gitu ya, tidak masuk kerja. Sampai nanti siang kita akan terus tunggu yang 4 orang yang tanpa keterangan ini. Artinya bahwa mereka semangat lah ya untuk melaksanakan tugas-tugasnya kembali setelah libur panjang Idul Fitri. Tadi dalam apel pagi juga saya menekankan bahwa kita langsung akan bekerja karena masyarakat sudah sangat lama gitu kan, ini liburnya tidak ada pelayanan, hari ini tidak ada leha-leha dan memang tidak ada kegiatan apa yang seperti biasanya yaitu halal bihalal juga tidak. Jadi apel pagi itu sekaligus dengan ajang silaturahmi. Liputan melaporkan. Mulai tahun ini, pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kembali menggencarkan pembangunan infrastruktur di seluruh pelosok kota hingga pelosok desa. Adapun yang menjadi prioritas pembangunan infrastruktur tahun ini, yakni jalan lingkungan, perbaikan rumah tidak layak huni, program sanitasi, program sistem penyediaan air minum, program tembok penahan tanah, program drainase, dan program penerangan jalan umum. Rencana tersebut ditandai dengan dimulainya rapat koordinasi percepatan penanganan infrastruktur bersama seluruh kecamatan, desa, dan kelurahan se-Kabupaten Purwakarta, yang dipimpin langsung oleh Bupati Purwakarta Ambu Ane Ratna Mustika di Aula Janaka. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Agung Wahyudi mengungkapkan, rencana pembangunan infrastruktur ini akan dimulai dengan proses lelang sekitar 1 hingga 2 minggu ke depan. Tapi kita lakukan rakor ini dalam upaya percepatan gitu ya, sehingga nanti di lapangan kalau terjadi hal-hal kendala teknis itu bisa diantisipasi, termasuk adalah PJU untuk 20 titik hari ini yang akan kita segera dipasang gitu. Kita berharap bahwa percepatan pembangunan ini harus segera dilaksanakan karena masyarakat sedang menunggu setelah 2 tahun kita nyaris tidak ada pembangunan ya. Apresiasi yang tinggi kepada Dinas Perkin beserta seluruh jajaran yang hari ini terus melakukan percepatan secara administratif gitu. Dan kemudian rakor juga akan kita lakukan di dinas terkait yang lainnya seperti DPUTR untuk jalan-jalan kabupaten. Mendapatkan porsi paling banyak. Tim Liputan melaporkan.
Sebanyak 93 pengurus Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia atau KORMI Kabupaten Purwakarta masa bakti 2021-2025 resmi dilantik dan dikukuhkan. Pelantikan dilakukan langsung oleh Ketua KORMI Jawa Barat, Denda Alamsyah di Balai Sawala Yudhistira Komplek Pemda Purwakarta Kamis pagi. KORMI mewadahi beragam cabang olahraga seperti Senam Tera Indonesia atau STI, Persatuan Olahraga Pernapasan Indonesia atau PORPI, serta cabang olahraga lainnya. Dalam momen ini turut dihadiri Bupati Purwakarta, pengurus KORMI Jawa Barat, Ketua KONI, Ketua NPCI, Ketua IGORA, Prowosi, dan sejumlah kepala dinas terkait. Ambuane menyampaikan guna meningkatkan kesehatan bagi masyarakat, Bupati Purwakarta akan membuka kembali seluruh area olahraga di Kabupaten Purwakarta. Ya baik, hari ini saya menghadiri pengukuhan atau pelantikan pengurus KORMI Kabupaten Purwakarta periode 2025. Memang agak telat, tetapi karena kemarin pandemi baru bisa dilaksanakan hari ini. Artinya bahwa dengan keterbentukannya kepengurusan yang baru ini memberikan semangat dan kemudian juga memberikan harapan lah gitu ya, harapan kepada kami bahwa rekreasi olahraga ini akan terus digelorakan di masyarakat dan kemudian bisa juga kita meningkatkan terus indeks pembangunan olahraga atau SDI itu seperti ukuran lah ya gitu kan, ukuran yang untuk pembangunan olahraga. Jadi saya yakin dengan adanya kepengurusan KORMI yang baru ini bisa menggelorakan masyarakat. Tim Liputan melaporkan. Peringati Hari Pendidikan Nasional ke-51, pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta menggelar upacara di halaman Taman Maya Datar. Upacara ini terasa spesial, sebab seluruh peserta upacara dan tamu undangan kompak mengenakan pakaian adat tiap daerah. Mengusung tema Pimpin Pemulihan Bergerak untuk Merdeka Belajar, Bupati Purwakarta Ambuane Ratna Mustika selaku pembina upacara mengungkapkan, Purwakarta saat ini memiliki 5 bunga pendidikan berkarakter sebagai upaya mewujudkan profil pelajar mahasiswa, yakni 7 Poe Atikan Istimewa, pendidikan keagamaan dan pendalaman kitab, insersi pendidikan anti korupsi, sekolah ramah anak, dan tatanan di Balai Atikan. Tentu tadi ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan. Yang pertama, PR kita banyak. Dunia pendidikan dengan adanya pandemi COVID-19 ini menjadi tantangan yang lebih besar lagi. Sebelum pandemi juga tantangan kita besar, apalagi sekarang setelah pandemi. Tentu ada hal yang kemudian untuk menghadapi tantangan itu melalui Dinas Pendidikan sudah melakukan inovasi-inovasi. Ya, tadi ada 5 bunga pendidikan. Itu yang disesuaikan dengan kebijakan pusat, yaitu Merdeka Belajar, kurikulum Merdeka, yang diselaraskan dengan potensi karakteristik Kabupaten Purwakarta. Maka tercetuslah inovasi itu dalam bentuk 5 bunga pendidikan, 5 bunga karakter pendidikan Purwakarta. Saya selaku Bupati mengapresiasi jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta yang beberapa waktu yang lalu mendapatkan apresiasi dalam bentuk penghargaan dari Kementerian Pendidikan dalam inovasinya, yaitu tentang pendidikan berkarakter. Tentu banyak, bukan 1-2 penghargaan yang kita dapatkan. Mudah-mudahan itu menjadi pengakuan nasional bahwa dunia pendidikan Kabupaten Purwakarta sudah bisa mengimplementasikan daripada amanat undang-undang dan tentu saja adalah Merdeka Belajar atau kurikulum Merdeka. Di momen peringatan Hardiknas tahun ini, Pemda juga memberikan penghargaan kepada guru honorer tertua, guru honorer terlama, dan tokoh inspiratif program tatanan di Balai Atikan. Tim Liputan melaporkan. Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-113 tahun 2022 Kodim 0619 Purwakarta bertajuk TMMD Dedikasi Terbaik Membangun NKRI resmi dibuka. Kegiatan TMMD berlangsung dari tanggal 11 Mei hingga 9 Juni 2022. Kegiatan ini difokuskan di Desa Wanawali, Kecamatan Cibatu. Sasaran kegiatan TMMD tahun ini merupakan pembangunan dan perbaikan jalan,
dari Desa Wanawali, Kecamatan Cibatu, ke Desa Margaluyu, Kecamatan Kiara Pedes sepanjang 430 meter, pembangunan rutilahu, sanitasi air bersih, pembangunan fasilitas akses internet desa, serta sasaran tambahan lainnya berupa pembangunan fisik dan non-fisik. Kasdam 13 Siliwangi Brigjen TNI Asep Saipudin menyampaikan apresiasinya terhadap Pemkab Purwakarta, Kodim 0619, serta stakeholder lainnya yang telah bersinergi dalam membangun Purwakarta. Ya, alasan sini Purwakarta tentu saja masyarakat Purwakarta ingin maju dong. Kan itu ya. Ya, masyarakat Purwakarta pasti ingin maju ya. Gitu. Artinya juga berarti pemerintah Purwakarta dengan stakeholder yang ada begitu perhatian ya sama masyarakat Purwakarta. Kan itu ya. Begitu ya. Jadi itu sesuatu yang luar biasa ya. Harus disyukuri oleh masyarakat Purwakarta. Jadi pesan saya gitu ya. Pesan saya TMDB ke-113 ini ya. Jadikan ajang untuk ibadah. Itu dulu ya. Jadikan ajang untuk ibadah membangun negeri ya. Berbakti kepada masyarakat, kepada bangsa. Menjalankan amanat undang-undang ya. Kita ini sudah merdeka ya. Amanat undang-undang mencerdaskan kehidupan bangsa ya. Ya. Kalau masyarakat dan sumber dayanya sudah cerdas ya, sudah baik, maka semua pun akan baik ya. Jadikan ya ruang ibadah kita untuk berbakti kepada negara dan bangsa ya. Tim Liputan melaporkan. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan dan Satgas COVID-19, Kabupaten Purwakarta hari ini berada pada 0 kasus aktif. Namun hal tersebut tidak membuat Pemkab Purwakarta lengah. Vaksinasi dosis 1 yang sudah mencapai 97% dan dosis 2 yang sudah di atas 80% juga akan terus digalakkan. Terlebih vaksinasi dosis 3 atau booster yang kini masih di angka 20%. Tak hanya terfokus pada pandemi saja, menanggapi kasus hepatitis yang menyerang anak-anak yang saat ini tengah sampai ke beberapa wilayah di Pulau Jawa. Ambuana berharap kasus tersebut tidak akan sampai ke Purwakarta. Namun pihaknya himbau kepada para orang tua untuk selalu mengawasi tumbuh kembang anaknya. Walaupun memang kita sedang juga mensosialisasikan kaitan dengan hepatitis akut yang menyerang anak-anak ya, yang sudah ada di beberapa daerah, DKI Jakarta, kemudian juga Jawa Tengah dan Jawa Tengah. Dan mudah-mudahan di Purwakarta tidak ada. Kita akan terus sosialisasikan. Ada riwayat nggak Bu Purwakarta hepatitis? Belum, sampai sekarang belum ada laporan. Ya, belum ada laporan, tapi kita terus sosialisasi kepada masyarakat karena dari data yang ada itu seperti di Jakarta itu menyerang anak-anak ya, maka ya para ASN yang mempunyai anak-anak usia 7 sampai 7 ya sampai 10 tahun itu tolong diawasi. Nanti kita akan komunikasikan dengan Dinas Pendidikan Kabupaten. Tim Liputan melaporkan.